Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripti Febiola Windy Riprianti dengan nomor induk mahasiswa 858106817, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya berasal dari UPPJJ Universitas Terbuka Pontianak dari Sawah Lili Trianto, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD Modul 1. Pada tugas ini, saya akan menyajikan hasil praktikum dalam bentuk video mengenai tentang simbiosis. Nah, simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Dalam tugas kali ini, dalam proses pengamatan, adapun alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam proses pengamatan yaitu tabel pengamatan dan yang kedua pulpen untuk alat tulis. Mari menyaksikan. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lain dirugikan. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan darah dari manusia sebagai sumber makanan, sedangkan manusia dirugikan karena digigit nyamuk bisa terasa gatal, bengkak, bahkan beresiko terkena penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan dan juga tidak terpengaruh. Artinya, hanya satu pihak yang merasakan manfaat sementara pihak lainnya tetap hidup seperti biasa, tanpa mengalami dampak apapun dari hubungan tersebut. Pada simbiosis ini, makhluk hidup yang diuntungkan biasanya mendapatkan tempat tinggal, perlindungan, atau bantuan untuk bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang menjadi tempat hidupnya tidak terganggu aktivitasnya. Contohnya adalah sisik naga. Sisik naga yang menempel pada pohon akasia, sisik naga diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk menempel dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon akasia tidak dirugikan karena hanya menjadi tempat menempel saja dan tetap dapat tumbuh seperti biasa. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, kedua organisme memperoleh manfaat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Simbiosis mutualisme banyak ditemukan di alam, misalnya pada hubungan antara bunga dan kupu-kupu. Mereka memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kupu-kupu memperoleh nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Pada saat yang sama, serbuk sari dari bunga akan menempel pada tubuh kupu-kupu ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain. Serbuk sari tersebut membantu proses penyerbukan. Dengan demikian, bunga terbantu dalam proses perkembangbiakan sedangkan kupu-kupu mendapatkan makanan. Oleh karena itu, hubungan antara bunga dan kupu-kupu termasuk dalam simbiosis mutualisme. Demikian untuk hari ini penjelasan mengenai 3 jenis simbiosis yang telah kita amati. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.